Pun kami pun sampurasun sampai Rahayu. Yang saya hormati Bapak Irfan mewakili Balai Pelestarian Kebudayaan 9 Jawa Barat. Dan saya hormati unsur dari pemerintahan desa tempat setempat, dan saya hormati juga keluarga seluruh dari Bapak Monika Kalimantan, juga ibu bapak-bapak guru yang kebetulan hadir. Terima kasih atas kedatangannya. Juga teman-teman dari penggiat kebudayaan Pasundan dari Jakarta juga, dari Data Lamba, juga para warga penggiat kebudayaan budaya yang saya hormati, saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya di dalam rangka kita sama-sama memperingati atau panyaring-nyaring Pemuda Pertama Kalimantan yang ke-98. Jadi kenapa kita selalu penghayat, bukan hanya budaya, sebenarnya banyak saudara yang juga memperingati Pemuda Pertama ini, karena kebetulan ada sekitar 5 organisasi yang melanjutkan ajaran dan hasil pendidikan dari hasil karya yang Bapak Alatuk, Bapak Monika Kalimantan. Jadi memang ini Bapak Monika mulai meneliti soal kebatinan, soal kerohanian, soal kepercayaan itu adalah sejak 17 September tahun 1937. Karena sebelumnya beliau itu geraknya di soal pergerakan buruh. Karena beliau kalau dari silsilahnya bapaknya itu masuk keturunan dari Majapahit dan ibunya dari Bogor, dari Pajajaran. Kemudian ke sekolah Pandi di sekolah Belanda. Kemudian setelah selesai beliau bekerja di perpustakaan yang ada di Bandung. Nah, namun beliau merasakan bagaimana perbedaan perlakuan diskriminasi atau pembedaan antara karyawan orang asing, orang bule gitu ya, dengan karyawan orang Bumi Putra yang sangat jomplang. Gitu. Nah, beliau waktu itu masuk ke membentuk wadah organisasi buruh yang saya lupa namanya karena bahasa Belanda gitu ya, tapi intinya menggalang perjuangan untuk kesetaraan. Nah, itu di tahun 1922 beliau membentuk wadah itu. Kemudian beliau itu istrinya itu kan masih keluarga anak sepuan dengan Ibu Inggit gitu. Dan kebetulan tinggal di Jalan Kebon Jati, Pasar Baru. Nah, pada waktu Bung Karno datang ke Bandung bersekolah di IPB, dulu itu THS Technical Orchestra yang jadi IPB. Nah, Bung Karno kan tinggal di Ibu Inggit di rumahnya Sanusi. Nah, waktu itu Bu Inggit masih istrinya Sanusi. Sanusi itu adalah anak tangan kanannya, termasuk salah satu tangan kanan yang di Jawa Barat untuk host Praminoto. Nah, sehingga tempat Pak Sanusi itu pada waktu itu menjadi tempat pertemuan para pergerakan, kaum pergerakan. Nah, sehingga disitulah Bapak Mai ketemu dengan Bung Karno, ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya, sehingga gerakan buruh dirubah, diperluas menjadi gerakan kebangsaan. Nah, dari gerakan kebangsaan itu sehingga akhirnya merasa tidak aman gitu, karena mulai disorot oleh kolonial gitu. Nah, sehingga tahun 1925 beliau pindah ke Cirebon. Nah, di Cirebon
terjadi percepatan juga gitu. Tapi untuk meneruskan perjuangannya di Cirebon, perjuangan buruh dan juga perjuangan kebangsaan. Nah, kemudian ketahuan juga oleh pemerintah Belanda mau ditangkap, lari atau bertindak ke Sukamandi, daerah Subang dekat Indramayu. Nah, di sana beliau kerja di pabrik tapioka, bagian listrik riwayatnya. Nah, kemudian di situ melanjutkan juga perjuangannya, bahkan untuk menggalang lebih luas gerakan kebangsaan, beliau itu melakukan melakukan kunjungan ke berbagai daerah melalui sandiwara keliling. Jadi melalui sandiwara keliling, disitulah ditanamkan rasa kebangsaan, ditanamkan kebangkitan harga diri sebagai bangsa, itu sehingga semangat untuk merdeka itu berkembang. Nah, kemudian di akhir tahun 1925 ketahuan juga oleh pemerintah Belanda di Cirebon dan mau ditangkap, kemudian datang ke Sukamandi dan dihadapi oleh kakaknya Mei Kartawinata yang bernama Karta Atmaja, dan mengaku dirinya akulah Mei Kartawinata, sehingga Karta Atmaja ditangkap dan digusur pakai motor menurut cerita sampai ke kota Subang. Nama Mei disembunyikan. Kemudian lama-kelamaan karena sudah merasa tidak aman, Bapak Mei kemudian dengan keluarga pindah dari Sukamandi ke kota Subang. Di situ bergerak bekerja di percetakan TNT, itu milik Inggris, dan disitulah beliau kemudian terus melanjutkan perjuangan kebangsaannya dan ketemu tokoh-tokoh dari PNI di situ. Nah, sehingga di Subang sampai sekarang kan orang-orang PDIP kan mayoritas gitu ya. Jadi karena memang dulunya itu gerakan PDI di Subang. Dan disitulah Bapak Mei ketemu dengan teman perjuangan, Bapak Sumitra dan Bapak Rasid. Disitulah pada tanggal 17 September, mulai dari malam 17 September, ada kelebihan, ada peristiwa-peristiwa yang gaib gitu ya. Karena waktu tidur ada pancaran cahaya di malam harinya, kemudian waktu siang hari ada suara yang tanpa kelihatan orangnya, jadi itulah yang disebut vaksin, dan memberikan petutur atau tuntunan gitu. Dari situ kan katanya kemudian dari gerakan kebangsaan dan gerakan kesetaraan itu kemudian juga ditambah dengan gerakan kebatinan, gerakan kerohanian. Di situ timbul rasa percaya diri bahwa bangsa kita itu tidak layak dijajah gitu. Karena apa kekurangan kita dari sisi alam, kita harus mampu merdeka, harus mampu mandiri. Dari sisi peninggalan ajaran-ajaran leluhur juga tidak kalah gitu kan. Dan itu juga timbul juga temuan-temuan dan petunjuk-petunjuk bahwa sebetulnya leluhur kita itu sudah juga memiliki keyakinan ketuhanan dan menjalankan keagamaan yang tidak kalah atau tidak lebih rendah dari agama-agama yang datang dari luar. Nah itu Bapak Mei itu dari situlah mulai campur antara gerakan kebangsaan, gerakan kemerdekaan dengan gerakan kebatinan. Nah, sehingga akhirnya merdeka panjang perjuangannya. Di sana ada stand untuk riwayat Bapak Mei, bisa dilihat rangkaiannya. Nah, tapi intinya beliau itu seorang pejuang kemerdekaan, seorang pejuang buruh, gitu ya. Dari perjuangan buruh ke perjuangan kemerdekaan, juga perjuangan kebatinan atau kerohanian. Nah, dari situlah terungkap ajaran-ajaran leluhur digali kembali, dan sampai sekarang akhirnya kita memperjuangkan kesetaraan, bahwa ajaran leluhur kita itu tidak lebih rendah
berhak setara untuk duduk di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan itu juga waktu penyusunan konstitusi Undang-Undang Dasar kan sudah diperjuangkan. Jadi Bapak Meni itu kan salah satu sebetulnya kalau dilihat secara nasional, beliau itu salah satu yang menggali ajaran-ajaran leluhur dari tanah Sunda. Nah, selain itu kan sebetulnya banyak sekali pejuang-pejuang lain atau penggali-penggali lain, karena memang senyatanya setiap suku, setiap etnis di Indonesia ini pada umumnya memiliki sistem keyakinan atau agama leluhur. Kita lihat misalnya di tanah Batak, dikenal sekarang agama Parmalin atau Ugamo Malin. Masyarakatnya, penganutnya disebut Parmalin. Ini juga menganut ajaran agama Batak asli. Sebelahnya di tanah Karo, kita kenal ada Pamena. Pamena itu juga sama, mengangkat dan menjalankan agama Karo. Nyebrang ke Pulau Nias, di situ ada Panomba Adu. Itu juga sama agama suku dari orang Nias. Turun lagi ke selatan, ketemu di Kepulauan Mentawai. Di situ ada penganut Arab Sabulungan, agama asli orang Mentawai. Nah, ke wilayah Melayu juga ada, tapi sudah hilang sampai sekarang. Belum ketemu lagi apa agama asli dari Melayu. Tapi yang baru ketemu itu kayak di Pulau Bangka, di situ ada suku Bangka, kepercayaannya itu Makmur Bangka. Di Jambi ada anak dalam, ada Talang Mama, itu juga memiliki agama sendiri. Turun ke bawah ke kita, ke Sunda, dikenal ada Sunda Wiwitan, dikenal ada Sunda Dukun. Ada juga kalau para arkeolog dan ahli sejarawan, ahli geologi menyebutnya agama Hyang, karena tidak lepas atau menyatakan Tuhan itu namanya, sebutannya itu Hyang. Nah, ke Jawa ada agama Kapitayan. Itu juga Jawa Sunda sebetulnya mirip, karena tidak kaitannya sangat erat. Kalau dilihat perbedaan antara agama Sunda dan agama Jawa itu tidak ada bedanya sedikit pun, hanya istilahnya aja, bahasanya ya beda. Kayak Kapitayan, Kapitayan itu asal dari kapi keayaan, kapi keayaan, tayan itu keayaan, sehingga Tuhannya disebut Sang Hyang Taya, Sang Hyang yang gaib. Nah, di Sunda dikenal Sang Hyang Niskala. Niskala itu kan gaib. Jadi leluhur kita sejak dulu sudah mengenal bahwa Tuhan itu Maha Esa, makanya disebut Sang Hyang Tunggal atau Batara Tunggal. Tuhan itu Maha Luas, Maha Asli. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, disebutlah Maha Gaib atau disebut Sang Hyang Niskala. Jadi leluhur kita sudah. Nah, kemudian ke Bali itu ada agama apa istilahnya di saya agak lupa di Bali, tapi ke NTB ada Watu Teluk. Di NTB banyak, di Flores misalnya kita bisa ketemu agama atau kepercayaan Ulis Nenor. Di Pulau Sabu ada kepercayaan Gini Tiu. Nyambung lagi ke Pulau Sumba, di situ ada Marapu, agama Marapu. Nah, naik ke Sulawesi, di Sulawesi itu di Sulawesi Selatan ada Kawatan, ada juga Kalurungan yang agama asli Bugis dan agama asli Makassar, itu ada. Dan sampai sekarang masih hidup. Kemudian naik ke atas, di Toraja ada Aluk Tadolo. Ke Mamasa ada Papurondo. Naik lagi ke Sulawesi Utara ada agama Malsung. Naik ke pulau kecil, di Sangihe ada Masade.
Di Talaut ada adat musik, di Kalimantan ada agama Kaharingan. Jadi hampir setiap suku itu punya agama. Nah, namun karena sejak penjajah dulu kita ditekan, dianggap nyembah batu, dianggap nyembah pohon, dibilang animis, dibilang masih dianggap, masih kadang-kadang disebut ada yang masih suka makan orang gitu, sehingga ada tekanan-tekanan yang mengakibatkan dan pemaksaan untuk meluk agama yang dari luar. Nah, akibatnya para penganut agama leluhur itu di luarnya ngaku sebagai agama besar, gitu ya, agama dunia, tapi di dalamnya nggak bisa dihilangin rasa keyakinannya itu dan ada tradisinya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa sekarang banyak yang hilang, atau ada yang kata ahli antropologi itu katanya berlindung di balik agama gitu. Jadi tidak aneh kalau ngaku agama tapi dalam kesehariannya nggak pernah melaksanakan praktek keagamaannya gitu. Karena keyakinannya tidak di situ gitu. Jadi itulah persoalan itulah yang sebetulnya oleh Bapak Mama ini diperjuangkan agar agama-agama leluhur itu juga diakui, agama-agama leluhur ini supaya diperlakukan sama dengan agama-agama yang datang dari luar. Jadi bukan kita mau menghilangkan agama yang datang dari luar, tidak. Tapi kami yang menganut agama warisan dari nenek moyang sendiri juga harusnya diperlakukan sama. Itulah salah satu yang diperjuangkan oleh Bapak Mili. Termasuk misalnya kalau di Batak kita mengenal Sisingamangaraja gitu ya, itu terkenal perjuangan. Jadi banyak tokoh-tokoh sebetulnya di tiap daerah yang berjuang untuk mengangkat kebaikan. Salah satu ciri yang saya cermati, gitu ya, karena saya kebetulan di tingkat nasional jadi pengurus yang menangani berbagai organisasi, berbagai kelompok kepercayaan Nusantara. Jadi saya banyak tahu tentang ajaran-ajaran dari agama leluhur. Nah, umumnya ajaran yang ada di tiap etnis kita itu sangat dekat dengan leluhur, sangat dekat. Makanya oleh Belanda kan, oleh penjajah dulu dianggap leluhur. Padahal bukan menyembah leluhur, tapi menempatkan kedudukan leluhur itu kedudukan yang tinggi. Karena merasa tanpa ada leluhur tidak mungkin kita ada. Dan ada juga pemahaman atau konsep misalnya yang saya cermati di daerah Marapu ya di Sumba. Kampus itu kan terlalu jauh untuk kita jangkau, jadi ambil karena Tuhan itu maha suci, maha besar, sedangkan kita apalah. Nah, jadi kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, itu memang kita mohon langsung, tapi kami juga memohon kepada leluhur untuk dibantu menyampaikan permohonan kami. Karena kalau leluhur masih di antara Tuhan dan kita, jadi konsep-konsep itu banyak yang dianut oleh para agama leluhur. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu sangat dekat dengan alam. Sehingga ada tatanan bagaimana memperlakukan alam. Alam tidak boleh seenaknya, tidak boleh sembarangan dieksploitasi. Dasarnya apa? Karena dasar pemahaman bahwa raga kita itu dari alam. Kalau alam rusak, raga kita rusak. Nah, apa contohnya? Bagaimana penjelasannya? Kan kita bernapas setiap detik. Napas kan dari angin, ada masuk, ada keluar, masuk, keluar. Ada saripati angin yang jadi raga. Kita tiap hari minum. Ada air masuk ke dalam, ada air dibuang, sisanya, ampasnya. Ada saripati air jadi raga. Tiap hari kita makan dari mana? Kan dari saripati bumi kan? Jadi buah, jadi bebetian, jadi padi-padian gitu ya. Itu kan kita makan. Sisanya kan kita buang. Nah, ada saripati bumi yang jadi raga. Kemudian bahan makanan yang tadinya mentah dimasak pakai api, akhirnya matang, berarti makanan matang sudah mengandung saripati api. Itu masuk kan ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian
kita juga menyerap udara, ya, menyerap panas hawa dari udara. Nah, kita kan sisanya juga mengeluarkan panas. Nah, itulah yang konsep itu dia istilahkan sedulur papat. Ada istilah sedulur papat 5 pancar. Nah, alam sedulur papat itu yang alam pancarnya itu kan hidupnya. Itu konsep itu yang ada dari leluhur kita, dan hampir semua daerah itu hampir mirip, hanya beda istilah. Nah, tadi dalam tarian penari kan ada yang selendangnya merah, itu kan lambang api, selendangnya hitam, lambang bumi, selendangnya kuning, lambang angin, selendang putih, lambang dari air. Itu tadi ditarikan. Itu menimbulkan raga kita ini kan berasa. Jadi itu sebetulnya banyak hal gitu ya yang ditinggalkan oleh leluhur gitu ya. Nilai-nilai yang sebetulnya bernilai tinggi, tapi sampai sekarang kan baru sedikit yang terungkap gitu. Nilai-nilai itu masih tertulis di naskah-naskah kuno, di prasasti-prasasti yang memerlukan penggalian. Dan sekarang kan staf demi staf, para filologi, para arkeolog kan ngebuka tuh. Kayak Pak Profesor Undang Darsa misalnya kan buka tuh, mulai agak bagian begini. Ternyata ada tatanan bagaimana mengelola keluarga, bagaimana cara mempersiapkan anak-anak gitu, agar hidupnya ke depan bisa bermartabat. Gitu. Ada itu ternyata. Gitu. Jadi tinggal perhatian pemerintah agar yuk kita gali nilai-nilai ajaran kita, karena itu kan berguna. Nah, soal kembali ke tema, ini konsep dari anak-anak karena mengajukan Pancasila diamalkan, Indonesia dikuatkan. Nah, ini kan dengan kondisi anak-anak muda kita, karena itu melihat kondisi bangsa ini seperti apa sekarang. Sejak Indonesia merdeka, kita menggunakan dasar Pancasila. Dan itu memang sesuai dengan keadaan dasar bangsa Indonesia yang tadi itu yang sangat beragam, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai budaya, berbagai agama ada di Nusantara. Itu jadi bineka, tapi harus tunggal kita kan itu. Nah, di dalam butir-butir Pancasila itu kan ada intinya, sila-silanya kan ada yang mengajarkan kesucian. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu kan artinya kesucian. Jadi itu yang harus dianut oleh bangsa kita. Ada kemanusiaan yang artinya juga harus saling menghargai sesama manusia, dan juga menghargai ke asal usul kama nusa. Gitu. Jadi ada tuntunan untuk ke nusa, bagaimana memperlakukan nusa. Terus ada kebangsaan, bagaimanapun kita itu kan berasal atau memiliki bangsa. Setiap bangsa kan punya budaya. Jadi semuanya ada bahasa-bahasanya dan ada nilai-nilai. Tapi sampai sekarang sejak merdeka, apakah sudah dilaksanakan dengan benar? Belum kan? Itulah kenapa sampai sekarang bangsa Indonesia belum mencapai adil makmur, karena belum dilaksanakan Pancasila. Oleh karena itu kita dari sebagai rakyat juga perlu mengamalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Negara otomatis wajib melaksanakan Pancasila. Nah, dengan menjalankan Pancasila, mengamalkan Pancasila, maka negara adil makmur itu akan bisa dicapai. Atau sekarang rame-rame apa istilahnya Indonesia Emas 2045 itu bisa dicapai kalau Pancasila diamalkan. Kalau tidak diamalkan, tidak yakin bangsa kita akan mencapai masa Pancasila. Oleh karena itu tadi untuk pemerintah dan kita amalkan Pancasila, kita perkuat persatuan kita, Indonesia itu harus dikuatkan. Jadi itu barangkali yang perlu saya sampaikan, tapi intinya bahwa kita sebagai bangsa tidak atau jangan sampai kita merasa rendah diri, merasa lebih rendah dari bangsa lain,
masa untuk berkeyakinan aja kita harus dibangsakan. Jadi tetap kita menjalankan ajaran leluhur yang kalau dilihat dan dikaji kembali tidak lebih benar. Namun itu ajaran yang baik dan juga. Mungkin itu saja dari sambutan dari saya, paparan dari saya terkait dengan tema Pameran untuk yang ke-98 tahun. Untuk itu saya mohon maaf kalau kurang pas kita menyampaikannya. Semoga bisa diamalkan kekurangan saya dalam penyampaian para. Terima kasih, ditutup dengan Rahayu.